ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Saimin saimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita merasakan betul kenikmatan ibadah puasa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kesehatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita mampu melaksanakan berbagai macam agenda Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu dari agenda Ramadan yang penting sekali untuk tidak kita lupakan, yaitu membaca Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran. Saimin saimat rahimakumullah. Dalam ayat ke-185 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, sebagai penjelas-penjelas dari petunjuk. Wal furqan, dan sebagai pembeda antara al-haq dan al-batil. Saimin saimat rahimakumullah. Berdasarkan ayat tersebut, maka kita dapat informasi yang sangat-sangat mahal dari Al-Quran. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi, bulan ini bertemu dua barokah. Yang pertama, barokah Al-Quran. Yang kedua, barokah waktu, barokah zaman. Zaman Ramadan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi barokah karena Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Nah, untuk mengisi keberkahan zaman dan waktu Ramadan ini, kita diperintahkan untuk banyak-banyak membaca Al-Qur'an selain kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu beribadah puasa selama bulan suci Ramadan. Saimin saimat rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an, ini bukan sekedar informasi bahwa Al-Qur'an itu turun di bulan Ramadan. Tapi sejak saat Allah turunkan Al-Qur'an, di antara makna daripada turunnya Al-Quran ini adalah turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia secara sekaligus. 30 juz itu lengkap sekaligus. Itu adalah bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Dan kemudian wahyu pertama juga yang diturunkan dan diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah di bulan Ramadan. Akhirnya keberkahan bulan ini digunakan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa agar puasa kita betul-betul mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita melihat sejak turunnya Al-Quran itulah, maka bulan Ramadan menjadi syahrul Quran. Udah gak bisa dipisahkan.
Ya, karena bulan ini diturunkan Al-Quran, maka Ramadan adalah syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Karena itulah kita melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tadarus bersama Jibril, ya, Al-Quran di bulan suci Ramadan. Kemudian selanjutnya kalau kita melihat para sahabat, kemudian para ulama tidak meninggalkan bulan ini untuk kegiatan yang lain. Betul-betul mereka fokus untuk mentadaburi Al-Quran dan membaca Al-Quran. Itulah kenapa ayat ini menggunakan bukan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, berhenti di situ, tidak, tetapi hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Artinya Al-Quran yang diturunkan itu harus dijadikan petunjuk hidup manusia. Apa arti petunjuk? Bagaimana dia menjadi petunjuk kita meniti jalan hidup yang kadang-kadang banyak lika-likunya ini. Ya. Ketika kita mendapatkan petunjuk, berjalan di sini harus seperti ini, melakukan ini harus seperti ini, hati-hati dengan hal ini, kita akan jelas bagaimana meniti jalan kehidupan ini, sehingga kita insya Allah akan meniti jalan siratul mustaqim. Inilah diminta dengan ihdinas siratul mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, diantaranya adalah kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an yang merupakan hidayah dan petunjuk untuk kita semua. Sa'iman rahimakumullah. Oleh karena itulah kita tidak boleh berhenti di bulan Ramadan dan di luar Ramadan ketika membaca Al-Quran hanya menyibukkan diri dengan bagaimana cara membacanya. Ilmu tajwid atau menghafal itu penting, tetapi jangan sampai berhenti sampai di situ. Kita perlu sekali untuk belajar bagaimana cara membaca yang baik, karena itu juga akan menentukan makna. Khawatir kita salah mengucapkan akan merubah makna dari Al-Quran. Kita juga sangat penting untuk menghafalnya, karena akan menjadi teman sejati kita dimanapun kita berada. Tapi tadabbur Al-Quran itu sangat penting bagi kita dalam rangka untuk menjadikan Al-Quran itu panduan hidup kita dalam meniti kehidupan sehari-hari. Sa'imat rahimakumullah, kalau kita melihat perintah untuk tadabbur Al-Quran ini sangat luar biasa. Dan sebelum kita memahami tentang atau perintah Al-Quran tentang tadabbur, ada baiknya kita mempelajari dulu apa sebenarnya tadabbur itu. Apa tadabbur itu? Menurut Ibnu Qayyim, tadabbur adalah tahdiku naziril qalbi ila ma'anihi wa jam'ul fikr ala tadabburihi wa ta'aqulihi. Yang kira-kira kalau diterjemahkan adalah mempertajam mata hati kepada makna ayat dan konsentrasi penuh untuk memperhatikan makna yang dipesankan oleh ayat. Jadi kita berusaha untuk mempertajam mata hati kita saat membaca ayat itu. Ini kemana sih sebenarnya makna ini, arahnya kemana, dan disinilah sebenarnya nanti akan membedakan kualitas kita dengan orang lain saat membaca Al-Quran. Nah hadirin hadirat sa'imat rahimakumullah, beberapa hal yang disampaikan tadi, hati, bagaimana mata hati itu bisa membaca makna dari Al-Quran. Kemudian bagaimana kita konsentrasi penuh untuk memperhatikan makna yang dipesankan oleh ayat. Itu memang bukan perkara yang gampang, tetapi bukan sesuatu yang mustahil. Kemudian ada juga yang berpandangan bahwa tadabbur adalah at-tafakkurus syamil al-wasil ila awakhiri
dalalatil kalim wa maramihi al-ba'idah. Tadabbur adalah tafakkur utuh, perenungan utuh yang mengantarkan seseorang sampai kepada tujuan yang jauh dari pesan ayat. Jadi ayat menjelaskan ini, tapi ketika tadabbur ada pesan-pesan tertentu yang dipahami dari apa yang disampaikan oleh ayat tersebut. Nah, ini menjadi penting sekali dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tadabbur ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Kitab ini Allah turunkan kepada engkau wahai Muhammad penuh dengan keberkahan untuk ditadabburi makna-maknanya dan akan diambil pelajaran bagi ulul albab. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tujuan diturunkannya Al-Qur'an. Dasarnya adalah untuk tadabbur wa tadzakkur, untuk memahami secara mendalam dan mengambil pelajaran dari makna-makna ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La li mujarrad at-tilawah, tidak sekedar tilawah, ya, untuk mendapatkan besarnya pahala dari tilawah, dan itu juga penting untuk kita kejar, tetapi bukan satu-satunya yang harus kita lakukan. Sesuai itulah Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepada kita yang membaca Al-Quran tapi tidak berusaha untuk tadabbur. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Quran? Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, yaqulullahu ta'ala amiran ibadahu bitadabburil Quran wa nahiyan lahum anil i'radi anhu wa an tafahum ma'anihil muhkamah wa alfadhihi al-baligha. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk tadabbur Al-Quran dan melarang mereka untuk berpaling dari tadabbur ini dan berusaha untuk memahami makna-makna daripada ayat tersebut. Nah, ini beberapa, masih banyak sekali ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah tadabbur. Kemudian hadis juga, diantaranya hadis Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa zakarahumullahu fiman indah." Tidaklah berkumpul suatu kaum di sebuah rumah Allah Subhanahu wa taala yang di sana mereka membaca kitabullah, kemudian tadarus, saling mengkaji maknanya di antara mereka, kecuali kalau mereka membaca kemudian membaca dengan tadarus, maka akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Kemudian rahmat Allah akan menaungi mereka, malaikat akan menemani mereka, dan nama mereka akan disebut di makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahabat rahimakumullah, tidak mungkin sakinah, rahmat dan nama kita akan disebut nanti kecuali apa tadi? Kalau tilawah kita terhubung dengan dirasah tadarus. Jadi hadis ini mengatakan tidak mungkin kita nanti akan merasakan ketenangan dari membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahmat Allah Subhanahu wa taala akan turun. Kemudian nama kita akan dibanggakan di hadapan makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali di awalnya itu oleh Rasulullah disebutkan tilawah kita, yatluna kitaballah, itu dihubungkan dengan wa yatadarasunahu bainahum. Jadi tadarus, dipahami, dipelajari, dikaji makna-maknanya
baru lahirlah ketenangan, kemudian rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemudian kita lihat bagaimana praktek dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah meriwayatkan sebuah hadis, annahu shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan tentang pengalaman beliau salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zata lailatin, pada suatu malam. Takana yaqra mutarassilan. Beliau membaca ayat ya dengan keadaan tenang, lancar, ya tidak terburu-buru. Iza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah. Apabila lewat ayat tentang tasbih, beliau bertasbih. Wa iza marra bi su'alin sa'al. Apabila lewat ayat tentang permintaan, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iza marra bi ta'awud ta'awwal. Dan apabila melewati ayat yang meminta perlindungan, beliau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini praktek bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam salat sunnah beliau, tadabbur itu betul-betul ya muncul pengaruhnya atau bentuk dari tadabbur itu dalam bentuk tasbih, meminta kepada Allah sesuatu, kemudian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gambaran tentang bagaimana bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mempraktekkan tadabbur itu dalam kehidupannya. Hadirin, hadirat, shaimin, shaimat rahimakumullah. Jadi, tadabbur ini adalah bagian penting dalam kehidupan kita, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mendalami makna-makna yang dijelaskan oleh Allah, memahami makna-makna yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itulah tadabbur ini mudah-mudahan dapat menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, karena Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat memuji kita yang melakukan tadabbur dan mempertanyakan kita yang membaca Al-Qur'an tapi tidak mentadabburinya. Nah, supaya tadabbur ini bisa berlangsung, bisa kita lakukan, maka yang paling pertama, supaya hati kita menjadi bersih, hati kita bisa berfungsi, mata hati kita bagus, mura'atu adabi tilawah min taharah wa makan wa zaman. Kita harus memperhatikan adab tilawah. Ya, di antaranya adalah taharah, ya, kita dalam keadaan suci, kemudian tempatnya itu mendukung, waktu-waktunya mendukung, sehingga kita betul-betul kondisi kita dalam keadaan yang bisa untuk mentadabburi Al-Quran. Ditambah dengan keikhlasan, kemudian meminta perlindungan kepada Allah dengan ta'awudz, kemudian diawali dengan basmalah, kemudian kesibukan-kesibukan dunia yang merepotkan atau yang memalingkan kita dari makna-makna bacaan kita hindarkan. Nah, ini diantara yang membantu kita untuk tadabbur dan mampu untuk membaca pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara juga yang bisa membantu tadabbur adalah at-tilawah bi ta'annin wa tadabbur. Baca ayat itu dengan pelan-pelan ya, dengan khusyuk, dengan melibatkan rasa, ada infial. Kita melibatkan rasa bahwa kita sedang berada dalam berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayatnya itu. Kemudian al-wuquf amal ayat allati yaqra'u waqfah ta'anniya fahisa mukarrar. Diulang-ulang satu ayat itu, diperhatikan lagi, berhenti dulu, ya, lihat apa pesan-pesan ini ya, apa makna. Ini penting sekali. Kemudian yang keempat, an-nadhar at-tafsiliyah fi siyaqil ayat. Kemudian kita bedah makna rinci daripada ayat, tarkibnya, bagaimana susunan redaksi ayat, maknanya, nuzulnya, apa sebab nuzulnya, ya,
Itu kayak begitu kita perhatikan. Oleh sebab itu, ulumul Quran adalah sangat-sangat membantu kita untuk tadabbur ayat-ayat Allah. Nggak bisa kita langsung terjun bebas, tapi kita perlu sekali untuk memahami ilmu Al-Quran tentang hal tersebut. Kemudian juga target daripada Al-Quran diturunkan untuk memberikan solusi kepada kita, itu juga penting untuk kita pahami bahwa ini ayat hal pasti relevan dengan kondisi hari ini, sehingga kita berusaha membacanya bagaimana mendekatkannya dengan kondisi kita pada hari ini. Kemudian yang keenam adalah bagaimana kita berusaha untuk kembali kepada pemahaman para ulama kita yang memahami ayat-ayat itu, sehingga meminta bantuan dengan membaca tafsir-tafsir para ulama yang menjelaskan tentang ayat itu menjadi sangat penting sangat penting buat kita untuk memahami dan mentadabburi makna daripada ayat-ayat tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saibin rahimakumullah. Oleh karena itulah masih banyak beberapa hal-hal yang sangat perlu untuk kita lakukan, dan tidak mungkin kita bahas secara lengkap dalam pertemuan yang sangat singkat seperti ini, tapi paling tidak kita memang sangat penting untuk melakukan tadabbur. Yang pertama, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita perlu petunjuk dalam menjalani kehidupan, dan kita yakin bahwa Al-Qur'an dapat memberikan berbagai macam solusi yang akan sangat kita perlukan dalam kehidupan. Nah, mudah-mudahan dengan kita membaca Al-Quran, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas, memang dia harus dijadikan petunjuk. Kita bersemangat, termotivasi untuk tidak sekedar membaca Al-Quran, tapi belajar untuk tadabbur Al-Quran, sehingga betul-betul tertanam makna-makna yang kita baca itu dalam hati kita, kemudian akan menjadi bagian yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga dia betul-betul bisa menjadi hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketajaman hati untuk membaca ayat-ayatnya, kemudian kemampuan untuk memahami makna-maknanya dengan aturan-aturan yang tetap disepakati. Kita harus taat tunduk dengan pemahaman para ulama kita yang memahami dan memang mereka ahli di bidangnya untuk membantu tadabbur kita, sehingga tidak lari daripada tujuan yang sebenarnya dari ayat. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita sekalian, dan mudah-mudahan kita menjadi ahlullah, menjadi ahlul Quran, yang membaca Al-Quran yang senantiasa menjadikannya petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.